kendaraan roda 4. Dia lagi istirahat, lagi duduk ke serempet gitu jadi meninggal. Lolos aja mobil sampai terbang ke bawah itu. Belum lagi kesaksian beberapa masyarakat sekitar yang menjadi saksi mata akan aura mistis dan angker. Seakan gedung tersebut menjadi hunian yang nyaman bagi mereka yang tak kasat mata. Ntar kalau misalkan udah hampir mau masuk maghrib, agak beda aja auranya di sini. Suka ada kelebatan gitu tuh, ada kayak ngelewat gitu. Kalau kakek-kakek nenek ini di belakang, karena mereka memangnya ininya di belakang. Di seberang ada suara cewek nangis. Saya nyebrang nyari apa Pak, sama sekali nggak ada. Kesan mencekam dan mengerikan makin dipertebal oleh sejumlah konten kreator horor yang mencoba mengungkap berbagai sosok makhluk astral yang tak jarang berakhir dengan fenomena kesurupan hingga tak sadarkan diri. Dulu mah pernah yang ini harimau yang datang sampai pada kabur yang ini juga. Iya, yang kur-kur ini uji nyali gini. Lantas apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak peristiwa-peristiwa yang tersembunyi dari sosok-sosok yang tak pernah membiarkan gedung tersebut sunyi saat malam? Wow, besar banget ini gedung, terbengkalai, nggak tahu dari kapan. Aku juga nggak dapat banyak informasi tentang gedung ini, tapi yang jelas sekarang kita ada di jalan menuju ke Cisarua. Dan anyway, ini dingin banget. Jadi dari tadi aku agak kedinginan. Rudi, karena aku nggak tahu informasi apapun, mungkin kamu bisa ngerasain sesuatu di sini. Aura mistis akan keberadaan mereka yang tak kasat mata mulai dirasakan Rudi meski baru berada di depan bangunan ini. Tapi Mes, Gimana? saya nggak merasakan di sini ada kegiatan apapun sih. Justru saya merasakan di sini ada kekacauan. Jadi kayak ada kecelakaan, Oh, piluan, dan karena di situ jalan lain-lain. ya. Ini kan pas di pinggir jalan besar nih. Maksud kamu sering ada kecelakaan di depan situ, Rud? Betul. Dan kecelakaan di sana itu ada hubungannya dengan tempat ini. Oh ya? Tempat terbengkalai ini? Iya, Apa hubungannya? mereka yang kecelakaan berkumpul di sini, Mes. Dan setiap dari mereka punya kisah yang memilukan. Oke. Sering. Kalau untuk makan korban, itu waktu subuh-subuh itu terjadi motor sama mobil dan orangnya meninggal di tempat langsung. Kenapa, Rud? Oke, ada bisikan-bisikan dari dalam. Terus kemudian ada suara Orang nyanyi? lebih ke nangis sih kayaknya. Oh. Kamu mau cek ke dalam sekarang? Eh, Rudi semakin merasakan sesuatu yang aneh akan keberadaan gedung ini. Tak memerlukan waktu lama, kami pun mulai memberanikan diri untuk menelusuri bagian dalam gedung. Meski akses masuk utama kami terhalang belukarnya kayu yang ada. Rud, tungguin. Ih, Rudi mencoba merasakan kehadiran makhluk astral yang bersemayam di bagian dalam gedung. Seolah masih menyimpan ribuan tanya. Rudi, emang bener ya? Ini tempat itu terbengkalai. Tadi waktu masuk aja banyak kayu-kayu yang ngalangin, jadi biar orang nggak ada yang masuk. Bener kata penjaga yang tadi kita minta izinnya. Kalau memang nggak ada yang pakai tempat ini lagi gitu. Lihat deh, ini aja banyak tumbuhan, udahan. Terus ini juga udah jebol semua atapnya. Ini mah puluhan tahun kali Rud nggak dipakai tempatnya. Menurut kamu gimana? Rudi? Kenapa, Rud? ada satu sosok, ada sosok laki-laki muda di sana. Hah? Gimana? Dia duduk santai di sana, di sebelah sana. Santai Tapi mana? di sini, Mes.
duduk di sini. Dia memang kelihatannya santai, tapi sebenarnya dia punya cerita pilu. Karena wajahnya sedih, Mes. Dia wajahnya itu seperti betul-betul kayak orang mau nangis, tapi kayak udah habis air mata gitu. Oke. Apa yang terjadi sama dia, Ruth? Siapa dia? Hai, Assalamualaikum. Diajak ngobrol sama Rudy. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, Assalamualaikum. Boleh bicara sebentar? Kakinya dia ini seperti ini posisinya. Dan kakinya menembus jerigen ini. Permisi. Rudy, coba tanya. Dia tuh siapa? Terus kenapa dia di sini? Suatu hari, ada seorang pria muda yang ingin jumpa dengan kekasihnya. Lama mereka nggak jumpa, berbulan-bulan. Mereka kangen satu sama lain. Kemudian dia ini lewat sini dengan sepeda motornya. Dan dia mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu kenapa bisa terjadi? Ada sosok yang membuat matanya tiba-tiba seperti buta sesaat. Tiba-tiba pandangan gelap. Dia hilang konsentrasi dan akhirnya janji itu tinggallah janji. Mereka nggak akan ketemu lagi selamanya. Tapi kekasihnya tahu kalau dia kecelakaan. Tahu, beberapa saat setelah kejadian itu ada yang kabarin ke dia. Ya, seenggaknya kekasihnya tahu sih, Ruth. Oke. Ruth, tapi kenapa dia pilih untuk tinggal di sini? Di sini tuh tempat yang bersejarah buat dia. Karena memang cerita cinta mereka selesai di sini. Beberapa kali kekasihnya datang ke sini, ingin mengenang masa-masa pahit itu. Tapi ya percuma sih, dikenang juga gak akan jadi apa-apa, cuma bikin hati sakit aja. Dan karena itulah dia akhirnya stay di sini. Oh, jadi gitu ceritanya. Kasian sekali ya, Ruth ya. Masih muda, udah meninggal. Singkat sekali hidup ini. Oke, Rudy, dia ada pesan yang ingin disampaikan nggak? Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu buat kekasihnya. Kan itu peninggalan mendadak kecelakaan itu. Sekiranya apa yang mau kamu omongin ke pasangan kamu. Dia bilang dia malu ngomong di sini. Dia malu ngomong di sini. Nanti biarlah dia datang ke mimpi kekasihnya. Oh, bisa gitu ya? Iya. Romantis sekali. Jadi dia nggak mau ngomong melalui kita. Oh, iya, Lebih personal sifatnya. Ya, Rudy, kejadian ini sudah lama. Sudah lama, Mes. Tapi yang jelas setelah tempat ini terbengkalai. Oh,